di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, silakan buka tafsir Jalalain. Ada kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun beliau kemana? Tadi abang bilang menurut kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Quran. Ya Allah, dengarkan dulu Bang. Jadi yang bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran tapi kitab tafsir. Ahmad super jengkel ke Edis TV karena tidak mampu menunjukkan dari Al-Quran kata sunat dan fungsinya. Mari kita simak debat seru dan menarik mereka berikut ini. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu seperti kata Al-Quran? Oke Bang, sekarang jadi Al-Quran ini di dalam surah Al-Baqarah. Saya bacakan Al-Baqarah yang pertama. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Oke, iya betul. Baik. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif lam mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul? Oke, betul sekali. Baik. Sekarang Bang, kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Saya percaya Bang. Anda percaya? Tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, apa fungsi dari umat muslim berkhitan? Silakan. Jadi tentang masalah khitan Bang ya, kita percaya kepada 25 nabi. Pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Isa sampai Isa, dan juga kita percaya kepada Nabi Muhammad. Dengarkan dulu, jangan ketawa-ketawa Bang. Bang, yang saya tanya tadi apa Bang? Tadi dulu, saya akan menjawab dari awal. Silakan, silakan dah. Kita kasih dia kesempatan lah. Umat muslim kesini, kalau abang nggak mendengarkan gimana mau menjelaskan Bang? Bukan begitu abangku. Yang ku tanya abang, apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Bentar dulu. Kok lari ke Adam, lari ke Nuh, itu gimana sih Bang? Makanya dengarkan dulu saya dari awal. Oke lah, kita coba bersabar teman-teman. Siapa tahu ada jawabannya. Silakan Bang. Nah, kita percaya dalam iman Islam itu kita harus percaya kepada Nabi, seluruh Nabi yang wajib kita imani, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang Nabi, bukan seorang Tuhan. Harus kita yakini. Dan umat Islam itu harus mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini Allah utus menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul untuk kita ikuti juga, karena kita juga mengikuti daripada ajaran Nabi Ibrahim, melaksanakan sunat. Oke, silakan abang dibuka Al-Qurannya terkait mengenai perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Buka surat Al-Baqarah ayat 124. Saya bacakan ya Bang ya. Dan
Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke, begini Bang, Al-Quran itu tidak bisa kita terjemahkan sesuai dengan pemikiran kita. Harus ada manuskrip dulu. Adanya tafsir Jalalain, tafsir Baidawi, tafsir Baigawi, dan juga tafsir-tafsir yang lainnya. Oke, saya akan jelaskan di sini kalimat ibtala. Ibtala itu artinya ujian bagi Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim pada ketika beliau usia sudah mencapai 60 tahun, beliau diperintahkan untuk melakukan sunat. Kenapa? Stop, karena Bang. sebelumnya beliau Harus saya potong, Bang. Tar dulu. Begini Bang, karena abang Sebelumnya sudah beliau memfitnah tidak- Bang. Bang, begini, karena abang Oke. sudah memfitnah. Di Quran surat berapa ada pernyataan Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Kalau ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Ibrahim bersunat, maka saya akan terjun dari Monas. Silakan. Oke, dengarkan dulu Abang. Silakan. Makanya saya dengarkan, jangan dulu dipotong Bang. Silakan. Bisa enggak? Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirannya, silakan buka tafsir Jalalain. Ada nggak kitabnya? Nah, ibtala ini adalah ujian yang sangat berat sekali karena Nabi Ibrahim sebelumnya tidak diperintahkan sunat. Namun ketika beliau sudah usianya lebih tua, kemudian turunlah perintah untuk melaksanakan sunat. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya. Pertama. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim mengikuti dan mengimani dengan keimanannya yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya risalah, ya. Perjalanan di mana Nabi Ibrahim ini ketika beliau melakukan sunat, dan ini juga diikuti oleh nabi-nabi yang setelahnya. Berarti kita tidak bisa menjelaskan bahwasanya tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran, padahal ada. Ini perintahnya yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Surat berapa, Pak? Seperti contohnya, mohon maaf, Isa Al-Masih ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, beliau kemana? Coba saya bertanya kepada Abang, silakan jawab. Silakan. Tema Silakan kita jawab. bukan itu Bang Ahmad. Tema kita adalah tuh kan nggak bisa Loh, jawab. gimana Nggak bisa sih, jawab. Bang? Bang Ahmad, Nggak tema bisa kita apa ini Bang? Tema kita apa Bang? Apa tema kita? Tadi dulu. Abang kan tadi nanya ke saya, mana dalilnya tentang perintah Allah yang menganjurkan kepada kita melakukan sunat? Saya Ya, jawab, surat berapa? itu adalah tadi udah disebutkan suratnya. Kamu dengar tidak? Nggak ada di sini sunat Bang. Ingatlah ketika Makanya, Ibrahim diuji oleh Tuhannya, mah nggak ada sunat. Itu tidak bisa kita buka semena-mena. Ada tafsirnya. Justru Anda yang membuat semena-mena. Justru Anda yang memperkosa Al-Quran dengan cara menambah-nambahinya. Tuh kan, saya tadi sudah jawab Bang, bahwa sebelumnya Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah oleh Allah. Perintah untuk apa? melaksanakan sunat. Di Quran Kemudian, surat berapa? Perintah sunatnya. Jadi surat Al-Quran Al-Baqarah 124. Kita baca lagi. Oke, silakan dibaca. Dan ingatlah Silakan. ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya.
Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Mana di sini perintah sunat? Jadi di dalam kalimat ibtala itu, di dalam tafsir Jalalain, kitab tafsir iya kan? yang bilang Ibrahim sunat itu Al-Quran atau kitab tafsir? Abang, dengarkan dulu. Bang Ahmad, kutanya sama abang lagi nih bang, yang mengatakan bahwa Ibrahim berkitan kitab Al-Quran atau kitab tafsir? Al-Quran. Di mana? Al-Quran. Di Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 124. Enggak ada bang di sini kitan bang. Tidak ada di sini kitan. Itu tafsirannya dijelaskan ibtala itu mempunyai mempunyai makna yang banyak. Jadi arti ibtala itu kitan. Arti ibtala kitan. Tar dulu, dengarkan dulu. Ibtala itu adalah sebuah perintah Allah untuk melaksanakan khitan, di mana tafsir Jalalain mengatakan bahwa Nabi makanya sebenarnya perintah untuk saya teringat dengan ayat begini, dan celakalah orang-orang yang menulis kitab lalu menambahkan ayat-ayat kepada kitabnya, dan celakalah orang-orang yang menambah-nambahi ayat-ayat Al-Quran. Ini Anda ini percaya tidak masalah. bukan tidak percaya, Anda menambah-nambahi Al-Quran. Bang, di sini saya tamu, dengarkan dulu. Kalau abang nggak mau mendengarkan ayat suci Al-Quran, tidak masalah, ya kan? Justru Sekarang Anda yang tidak mendengarkan. Dengarkan. Kalau abang sudah saya jelaskan, namun abang tidak mau paham juga, saya bawakan daripada tafsir manuskripnya, dan abang tidak percaya juga, bagaimana abang mau percaya sama saya kalau begitu? Kalau begitu kitab yang menyebut bahwa Ibrahim sunat itu bukan Al-Quran tapi kitab tafsir. Al-Quran. Di Quran surat berapa? Kitan mana? Ada nggak kata kitan? 24. Nggak ada kata kitan di situ. Astagfirullahaladzim, saya ulang lagi. Makanya dengar Bang, tidak ada di situ kata kitan. Ada nggak kata atau lafaz kitan di dalam kitab itu? Astagfirullahaladzim, Bang. Dengarkan dulu makanya, Bang. Dengarkan dulu makanya satu-satu, saya dengerin dulu. Saya sudah dengar bang. Tadi abang bilang menurut kitab tafsir Jalalain, bukan menurut Al-Quran. Ya Allah, dengarkan dulu bang. Jadi yang bilang Ibrahim sunat itu bukan Quran tapi kitab tafsir. Dengarkan dulu makanya bang, dengarkan dulu. Silakan. Nih. Jadi Nabi Ibrahim adalah Nabi yang kita percayai, ya. Nabi Muhammad sebagai penerus daripada Nabi Ibrahim. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim yang pertama, beliau diperintahkan untuk sunat. Mana ayatnya bang? Perintah sunatnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 120. Coba abang yang baca. Al-Baqarah. Sehingga abang yang baca, soalnya saya yang baca dari tadi, jadi saya tahu abang yang baca. Coba baca. Oke, baca. Dengarkan ya. Bahwasanya di situ ada kalimat ibtala. Enggak, dibaca. Ayatnya yang dibaca, ayatnya yang dibaca. Dengarkan. Bahasa Arabnya ya. Kita dengar, ada enggak kata khitan? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِجْ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Ya, ada kata kita di situ. Nih, dengarkan ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Diuji ini dalam risalah perjalanan Nabi Ibrahim. Dengarkan tuh, jangan Enggak, kata kita di situ ada enggak? Kata kita di situ ada enggak? Jangan dulu diputus Bang, saya mau menjelaskan. Oke, silakan. Nah, Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan hitan. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 124. Di mana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk sunat. Risalahnya sudah jelas. Mana yang dikuatkan dengan hadis Nabi? Begitu Bang. Ada kisan di situ Bang, tentang permasalahan, tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tentang melaksanakan khitan. Mana hadis yang menjelaskan, yang menguatkan? Ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Lalu abang mau nanya lagi, itu lagi, bosan Bang. Nah saya sekarang sampai pertanyaan ke abang. Nabi Isa ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun, Nabi Isa kemana? Yang kalian percaya sebagai Yesus kemana? Isa Al-Masih. Ayat yang barusan Anda baca ada kata kita enggak? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Enggak, dijawab singkat aja Bang. Gitu, Ada enggak kata kalau kita? Udah deh Bang, kalau misalkan abang gak percaya juga susah saya menjelaskan Bang. Bukan, Anda yang tidak percaya dengan Al-Quran. Percaya. Oke, sekarang gini aja. Jangan ke situ lagi, sekarang gini. Tolong jelaskan fungsi kita. Fungsi kita menurut lo. Pertanyaan kita kan dasarnya itu tadi. Saya mau tanya abang nggak bisa jawab. Bang, pertanyaan dasar kita tadi fungsi kita menurut Al-Quran. Silakan. Sekarang tadi abang nanya ke saya mau nanya lagi ke abang, boleh nggak? Pertanyaan awalnya tadi fungsi kita. Satu-satu dong. Adil. Allah kan maha adil. Bang, Satu-satu. tadi yang dari awal kita bahas adalah Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Lalu Anda tidak percaya, lalu Anda ngotot Anda percaya, betul? Abang, saya tadi jawab dan juga jelaskan. Oke, coba jelaskan ayatnya. apa fungsi kita menurut Al-Quran. Muter-muter kayak begitu nggak jelas. Bang, terakhir Bang. Bang. Apa fungsi kita menurut Al-Quran? Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu ke abang. Silakan. Jangan saya mulu dong dijawab. Silakan. Oke. Isa Al-Masih yang kalian percayai ketika usia 12 tahun sampai usia 30 Enggak, kami nggak tahun, percaya Isa Al-Masih. Kami nggak kenal siapa Isa Al-Masih. Tuhan Yesus kalian. Nggak ada, kami nggak kenal Isa Al-Masih. Yesus kalian. Oh, Tuhan Yesus. kalian kemana? Kalau Yesus kami percaya. Kalau Yesus kami percaya. Yesus ketika usia 12 tahun sampai 30 tahun kemana? Nggak ditulis dalam Bible. Oke, perjalanannya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Apakah ada yang menyebutkan bahwasanya dia beragama Kristen? Nggak ada. Terus kenapa kamu mengikuti Yesus? Karena dia mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Buktinya mana? Buktinya dia bangkit.
Adakah ayat yang menjelaskan tentang penciptaannya? Ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan Dia tinggal di tengah-tengah kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Udah berapa Sekarang pertanyaan Allah tuh, Bang? lagi ngapain? Kemana? Sekarang Allah lagi Kemana? ngapain? Ini merembet ini. Lompat. Ini makin nggak jelas ini. Arahnya Tidak makin nggak bisa jelas. Jawab. Tidak bisa jawab. Baterainya drop. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan saya, bisa? Oke, bisa. Baik, sekarang begini, Bang. Kenapa Anda tidak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu seperti perkataan Al-Quran sendiri? Saya percaya, siapa yang nggak percaya, Bang? Oke, jika Anda Oke. percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu, maka jelaskanlah menurut Al-Quran apa fungsinya umat muslim berkhitan menurut kitab yang begini, menjelaskan Bang. segala sesuatu itu. Bahwa khitan itu bukan hanya sekedar perintah Allah. Bahkan dalam ilmu kedokteran pun Malah ceramah, Bang. Dengarkan Menurut dulu, Quran, dulu. bukan menurut Anda. Dengarkan dulu. Coba kutip Gimana ayatnya. saya menjelaskan? Fungsi dari khitan adalah Ya supaya elah. umat-umat melakukan begini dan begitu. Di dalam Quran surat Ya. begini dan surat begitu. Silakan. Ya elah. Dengarkan dulu makanya, Bang. Silakan. Manfaat sunat bukan hanya sekedar Allah yang perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Bang, ilmu kedokteran saya saja. tanya Gimana manfaat, jawab? saya tanya fungsi sunat menurut Quran, bukan menurut dokter. Ya Malah Allah, menurut abang. dokter, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Dan sungguh Dengarkan dulu, tiadalah dengarkan dulu. suatu kaum Hey. yang ketika Anda berbicara Hey. kepada mereka sesulit Dengarkan dari dulu, kaum dengarkan muslimin. dulu. Bang, yang saya tanya fungsi khitan menurut Quran, bukan menurut dokter, bukan menurut Ahmad, bukan menurut Udin, menurut kitab Al-Quran. Silakan. Oke, begini Bang. Jadi Al-Quran itu Tidak adalah- menjelaskan segala sesuatu. Dengarkan, Tidak dengarkan, menjelaskan dengarkan. segala sesuatu kan? Sudah aku bilang Dengarkan. mereka ini nggak percaya. Mereka Gimana tidak saya mau percaya jawab? Quran menjelaskan segala sesuatu. Iya, gimana Mereka saya mau jawab hanya kalau di misalkan abang mulut ngomong terus? saja. Oh ternyata begini ya kualitas abang. Ya. Bukan Bang, abang di mulut saja ngomongnya percaya. Ya Allah ya Rob. Dengarkan dulu makanya tadi saya udah bacakan Al-Baqarah ayat 124. Coba, apa dan fungsi sebagainya. khitan menurut Al-Quran? Tuh. Dan saya jawab dipotong lagi. Silakan. Gimana ini? Silakan. Potong nggak? Enggak, silakan. Dipotong nggak? Serius? Tidak, silakan. Oke. Jadi begini Bang. Al-Quran itu sebagai penjelasan hukum. Dengarkan. Tuh malah ketawa. Ini Bang, namanya di mana namanya- ayatnya fungsi khitan menurut Quran? Makanya dengarkan dulu Bang. Astagfirullah, saya mau jawab juga. Makanya saya mau jawab. Dengarkan dulu. Al-Quran ini diturunkan sebagai penjelasan daripada yang memang ini syariat, termasuk diantaranya sunat.
Sunat itu adalah perintah Allah yang turunkan kepada Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Al-Baqarah 124. Berarti bukan hanya daripada manfaat saja, namun ini hukum. Kalau berarti hukum, ini berarti perintah. Kalau perintah tidak boleh dilanggar. Ini adalah perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Manfaatnya bukan hanya manfaat buat Al-Quran saja, namun manfaatnya bagi kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit buat diri kita dan sebagainya. Surat berapa Itu ayat salah berapa satu itu? manfaatnya, Bang. Surat berapa Kalau ayat berapa misalkan itu? abang gak dihitan, itu tidak masalah. Iya, surat Tapi bagi berapa kita, ayat berapa bagi itu kita, supaya dengarkan. dijauhkan dari penyakit. Surat Dengarkan berapa ayat dulu, berapa? Bang. Dengarkan dulu. Kita ini kalau misalkan khitan, pertama dijauhkan dari penyakit. Iya, disehatkan surat badan berapa kita. itu, Bang? Surat berapa yang bilang begitu? Oke, Bang, dengarkan dulu, Bang. Kalau masalah itu, abang mau cari-cari terkait mengenai manfaat dan sebagainya. Misalkan contoh ya, abang ke gereja. Di gereja ada nggak kesehatan di sana? Ada nggak? Nggak ada. Di gereja ada. Oke lah, di Bang sana Ahmad, dengan segala hormat, saya mohon maaf Bang Ahmad. Saya ingin mencari muslim yang menjawab berdasarkan Al-Quran. Ya. Bagi kami orang-orang Kristen, jelas dinyatakan di dalam Kejadian pasal 17, di mana Allah mengikat perjanjian kepada Abraham dengan tanda sunat kepada laki-laki setelah berusia 8 hari. Dalam perspektif iman Kristen yang tentunya bersumber dari data dan fakta Alkitab, laki-laki disunat bukan hari sebelum hari ke-8 dan bukan hari sesudah hari ke-8, tetapi persisnya hari ke-8. Perlu kita perhatikan juga, sunat itu dikhususkan untuk laki-laki. Tidak pernah ada fakta dalam Alkitab di mana perempuan juga disunat. Tidak ada sama sekali. Sunat adalah ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya, yang mana kita tahu bersama keturunannya adalah bangsa atau umat Israel. Kalau kita merujuk kepada perjanjian baru, yang mana Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat, maka sunat bagi orang Kristen tidak lagi ditekankan kepada pengeratan kulit katan, tetapi kepada sunat Kristus, yaitu penanggalan tabiat atau keinginan hawa nafsu yang berdosa dan mengenakan keinginan tabiat yang baru. Itu sebabnya Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam perjanjian baru, penanggalan manusia lama dan mengenakan manusia baru digambarkan secara jelas dengan peristiwa baptisan, mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, serta hidup dalam hidup yang baru. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak perlu mencampuri atau mengurusi tentang kata sunat ataupun fungsi atau faedahnya dalam perspektif iman saudara kita Ahmad ini. Tetapi beliau melontarkan tantangan sekaligus pertanyaan yang mana menurut beliau itu adalah pertanyaan yang sangat mematikan, di mana Edis TV tidak mungkin bisa menjawabnya. Bahkan barangkali beliau juga berpikir orang-orang Kristen manapun tidak akan mampu menjawab pertanyaannya. Yesus usia 12 sampai 30 tahun
keberadaannya di mana. Memang tadi saudara kita Edis tidak menjawab secara eksplisit, tetapi itu merupakan pertanyaan yang sangat mudah. Kita harus menjawabnya sesuai dengan fakta Alkitab. Tidak boleh katanya atau asumsi pribadi. Karena kita tahu, kita menyaksikan tadi, saudara kita Ahmad ini selalu teguh percaya dia membangun dalil dan jawabannya atas pertanyaan Edis TV dari kitab sucinya. Tapi beliau hanya memiliki kesukaan melompat, bukan telak dari ayat kitab sucinya, tetapi dari kitab-kitab lain di luar kitab sucinya. Kalau kami orang-orang Kristen tidak perlu kangkung genjer panjang lebar kiri dan kanan, tapi to the point. Lukas 2:51 berkata begini. Lalu ia, maksudnya Yesus, pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia, maksudnya Yesus, tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi setelah umur 12 tahun, Yesus pernah di Bait Allah, di mana berdialog dengan ahli-ahli agama Yahudi, dengan tua-tua agama Yahudi, di mana mereka heran atas jawaban dan pertanyaan yang diberikan dan diajukan oleh Yesus. Setelah umur 12 tahun ini kelihatannya memang tidak tahu kemana Yesus. Tapi Alkitab ini menegaskan Yesus itu pulang bersama-sama dengan orang tuanya ke Nazaret. Dan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Jadi Yesus tidak pernah kemana-mana. Yesus dalam asuhan Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya. Kenapa kelihatan silent, kelihatan tidak ada karya, tidak ada firman, tidak ada pelayanan? Saya mau kasih tahu, paham yang bertebaran di Indonesia tidak boleh dipaksakan kepada paham dalam konteks Yahudi. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan juga berkata dalam Lukas 3 ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya atau pelayanannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Jadi kenapa Yesus baru muncul 30 tahun? Karena memang kalau kita membaca dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab bilangan, seseorang itu bisa dipandang sudah cukup umur memulai pekerjaannya atau pelayanannya di rumah Tuhan. Dia wajib berumur 30 tahun. Kenapa harus umur 30 tahun? Karena faktanya di dalam perjanjian lama, para imam dan Lewi juga bisa bekerja di rumah Tuhan di Bait Allah di Yerusalem setelah mereka minimal berumur 30 tahun. Hal itu jelas menunjukkan, membuktikan kepada kita bahwa memang Yesus itu benar-benar menggenapi seluruh hukum Taurat di dalam dirinya, hidupnya, dan karyanya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi hukum-hukum yang berlaku dalam konteks Yahudi saat itu, Yesus takluk kepadanya. Yesus benar-benar menggenapi seluruh hukum Taurat itu dalam dirinya. Termasuk juga dalam konteks memulai pekerjaan pelayanannya harus berumur 30 tahun. Jadi di mana Yesus berada umur 12 sampai 30 tahun? Yesus berada dalam asuhan Yusuf dan Maria. Kita tahu bersama informasi Alkitab, Yusuf itu memiliki pekerjaan sebagai tukang kayu. Berarti dapat diperkirakan Yesus sebagai seorang yang taat kepada orang tuanya, berarti membantu Yusuf dalam pekerjaan sebagai tukang kayu.